Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan membahas kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitab yang menghimpun di dalamnya pesan-pesan, petuah-petuah dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-36, yaitu tentang keutamaan menghadiri majlis ilmu. Ia adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, yang merupakan perintah pertama di dalam Al-Quran. Nah, berikutnya kita bahas hadis yang ke-37, yaitu tentang motivasi dalam mengerjakan berbagai kebaikan. Niat yang baik akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Kita baca hadisnya. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Iya, Abdullah bin Abbas yang merupakan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abbas, yakni Abbas bin Abdul Muttalib, yang merupakan paman beliau. Dan kedua-duanya memeluk agama Islam. Karenanya disebutkan di sini radhiyallahu anhuma. Demikianlah di kalangan para sahabat ada yang anaknya saja masuk Islam, ada pula yang anak dan bapaknya, ada pula yang cucunya juga masuk Islam. Seperti misalnya Abu Bakar ya As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang mana ia memiliki keluarga yang Islami, di mana ayahnya Abu Quhafah juga masuk Islam. Anaknya, yakni putrinya Asma binti Abi Bakar, dia juga seorang sahabiah, masuk Islam. Cucunya, ya, yaitu Abdullah juga masuk Islam. Dan sahabat Abdullah bin Abbas adalah sahabat yang faqih, yang alim, ya, sahabat yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikanlah pemahaman yang mendalam tentang agama ini kepada Abdullah bin Abbas, sehingga doa Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul dikabulkan. Ibnu Abbas adalah ulamanya para sahabat. Ia dijuluki turjumanul Quran, orang yang paling paham betul tentang isi Al-Quran. Juga dikatakan Al-Bahar karena memiliki ilmu yang sangat luas.
an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau meriwayatkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti hadis ini disebut dengan hadis qudsi atau hadis ilahi, di mana Rasulullah menyampaikan hadis ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya hadis kursi dengan Al-Qur'an? Kenapa hadis kursi tidak dicantumkan di dalam Al-Qur'an? Karena Al-Qur'an lafaz dan maknanya itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an itu tidak ada satupun dari kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tambahan dan tidak ada pengurangan. Apa yang ada dalam Al-Qur'an itu murni firman Allah. Berbeda dengan hadis kursi, maknanya, kandungannya itu dari Allah. Adapun lafadznya itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an bisa kita baca di dalam sholat, adapun hadis kursi tidak bisa. Al-Qur'an setiap satu huruf kita baca dibalas 10 kebaikan. Hadis kursi tidak sama. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, mencatat atau menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Dan itu telah ditetapkan ya jauh sebelum penciptaan langit dan bumi. Allah catat di Lauhil Mahfuz. Tsumma bayyana dzalik. Kemudian menjelaskan itu semua, yakni menjelaskan kebaikan dan keburukan. Dan penjelasan tentang kebaikan dan keburukan itu semua tertuang di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menjadi bukti bahwasanya Islam telah sempurna. Sesuatu yang baik, parameternya adalah setiap apa yang dianggap baik oleh syariat. Sesuatu yang buruk adalah perkara yang dianggap buruk oleh syariat. Kenapa? Karena terkadang perasaan kita menganggap itu suatu kebaikan, tapi ternyata bertentangan dengan syariat. Tidak semua kebaikan-kebaikan yang dianggap baik oleh manusia itu baik menurut syariat. Contoh misalnya dalam rangka mengenang jasa para pahlawan. Sebagian orang kita membuat patung, gambar, lukisan. Tetapi menurut syariat itu tidak baik. Karena justru akan menimbulkan ya sikap pengkultusan yang berlebih-lebihan. Ya, tata krama yang diajarkan kepada kedua orang tua, yaitu ketika anak sudah lama tidak berjumpa, dia menemui orang tua dengan cara sungkeman, mencium kakinya. Tapi itu tidak dianggap baik oleh syariat. Makanya kebaikan dan keburukan patokannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Allah mengatakan faman hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kebaikan, tapi dia tidak jadi melakukannya. Hamma adalah al-azmul qawi, keinginan yang kuat. Bukan hanya terpintas di dalam hati, tapi adanya keinginan untuk melakukan kebaikan tersebut. Tetapi tidak jadi melakukannya. Katabahallahu indahu hasanatun kamilah.
Ya, kata bahwa Allah indahu hasanatan kamilah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatatnya sebagai satu kebaikan. Subhanallah. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa taala. Niat untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi, maka tetap itu tercatat sebagai satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Dan jika dia memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan dan jadi dia lakukan, dia punya niat untuk bersedekah, dia kumpulin duit, kemudian betul-betul dia sedekahkan. Kata bahwa Allah indahu asyra hasanat. Maka Allah akan mencatatnya sebagai 10 kebaikan. Jadi minimal setiap kebaikan yang kita lakukan itu Allah membalasnya dengan berapa? 10 kali lipat. Bahkan ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. Ila ad'afin katsirah, dan bahkan sampai berlipat-lipat. Ya, bersyukur kita sebagai umat Islam. Dan ini sebenarnya sebagai kabar gembira bagi kita semua. Walaupun kita ditakdirkan memiliki usia yang pendek tidak seperti umat-umat terdahulu, tapi Allah banyak memberikan kesempatan kepada kita untuk melakukan satu amalan yang pahalanya itu berlipat-lipat. Misalnya dengan adanya malam Lailatul Qadar, maka seakan-akan seorang hamba beribadah 1000 bulan, yaitu 73 tahun. Ya. Wa in hamma, sebaliknya, wa in hamma bisayyi'atin falam ya'malha. Jika dia punya keinginan untuk melakukan keburukan, dia punya keinginan yang kuat untuk melakukan kejelekan, maksiat, sudah terbesit di benaknya, falam ya'malha, tapi nggak jadi dia lakukan. Ya, mungkin karena dia takut dosa, mungkin karena dia merasa Allah mengawasinya. Kata bahwa Allah indahu hasanatan kamil, maka Allah mencatatnya sebagai satu kebaikan. Subhanallah. Wa in hamma biha fa'amilaha, kata bahwa Allah sayyi'atan wahidah. Maka siapa saja yang memiliki keinginan untuk melakukan maksiat dan dia jadi melakukannya, maka Allah hanya catat satu keburukan. Ya, tidak dikatakan 10 keburukan, tapi hanya satu keburukan. Makanya kebangetan kalau misalnya ada seorang muslim yang masuk neraka, berarti kan dia betul-betul sudah sangat banyak berbuat maksiat, tidak ada kebaikannya. Ya. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala, ya, juga dengan kasih sayangnya, walaupun seorang hamba melakukan satu kemaksiatan yang itu Allah catat dia sebagai perbuatan dosa, Allah juga memberikan kesempatan kepada kita untuk menghapusnya. Ya. Jadi Allah berikan kesempatan untuk menghapusnya. Walaupun dia melakukan banyak perbuatan maksiat, Allah berikan kesempatan bagi dia untuk menghapus dosa-dosa tersebut. Dengan apa? Dengan taubat. Ya, yang penting taubatnya itu benar. Sebagaimana hadis sahih tentang pembunuh 100 nyawa. Demikian pula tentang sahabat-sahabat yang dulunya sangat benci terhadap Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abi Jahal. Mereka-mereka ini dahulunya adalah orang-orang yang sangat memusuhi Rasulullah dan sangat benci terhadap Islam. Mereka masuk Islam dan bertaubat. Allah terima taubatnya. Begitu luas rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim
La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai hambaku yang melampaui batas, yang banyak melakukan kemaksiatan, janganlah ia pernah berputus asa dari rahmatku, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Dan ternyata peluang untuk menghapus dosa yang telah lalu itu bukan hanya dengan satu cara, bukan hanya dengan taubat, tetapi banyak cara jemaah sekalian. Karena itu kebangetan kalau orang diberikan umur panjang. Allah juga berikan sinyal-sinyal dengan perubahan yang ada pada tubuhnya. Tumbuh uban, pipi udah mulai peot, gigi ompong, asam urat. Tapi dia tidak segera untuk apa? Bertaubat. Tua berlagak muda. Ya. Jadi ternyata bukan hanya taubat saja. Subhanallah, kalau kita bahas tentang asbab maghfiratiz dzunub, sebab-sebab diampuninya dosa itu sangat banyak. Di antaranya adalah al-hasanat, kebaikan-kebaikan. Hadir di majlis ilmu, sholat berjamaah, sedekah, membaca Al-Quran, umroh, haji. Apa kata Nabi SAW? Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap keburukan dengan kebaikan, niscaya akan menghapusnya. Bukan hanya dengan kebaikan, musibah yang kita alami, yakni kita mendapati suatu kenyataan tidak sesuai dengan harapan, itulah musibah. Membuat kita sedih, membuat kita kesel. Kalau kita hadapi dengan kesabaran dan selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu juga sebagai sebab penghapus dosa. Karenanya tatkala di masa tua dia terkena penyakit dan dia sabar dengan penyakitnya tersebut, tidak seuzon kepada Allah, tetap dia menjalankan perintah Allah, dia tetap sholat, berbanyak istighfar, maka yakinlah itu sebagai sebab penggugur dosa. Ya, umat mana coba yang diberikan seperti ini jemaah sekalian? Mungkin umat-umat terdahulu cara untuk menembus dosanya itu dengan bunuh diri. Bahkan juga ada di zaman sekarang ini suatu kaum yang mereka tidak memiliki agama, cara menembus dosanya tersebut itu dengan cara bunuh diri. Dalam Islam nggak ada begituan. Nggak ada istilahnya dalam rangka untuk menebus dosa-dosanya itu dengan cara dia membakar anggota tubuhnya. Ada sebagian ya agama atau kelompok dalam rangka untuk bertaubat dia harus melukai tubuhnya. Ini nggak ada dalam Islam seperti itu. Nah, lalu apa ini maksud dengan sabda Nabi SAW di sini? Barang siapa yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan kemudian tidak jadi melakukannya, maka baginya satu pahala. Ini perlu adanya perincian. Maka mohon diperhatikan dengan baik terkait faedah dan pelajaran dari hadis ini. Ada dua kaidah penting yang Nabi sebutkan dalam hadis ini. Yang pertama tentang orang yang ingin melakukan kebaikan kemudian dia tidak jadi melakukannya. Ya, ini kaidah yang pertama. Yang kedua, orang yang ingin melakukan keburukan kemudian dia tidak jadi melakukannya. Maka masing-masing ya memiliki beberapa perincian. Yang pertama kita bahas orang yang ingin melakukan kebaikan tapi dia nggak jadi melakukannya. Ini ada tiga keadaan. Yang pertama, kalau dia sudah melakukan segala sebab-sebabnya.
dia sudah berusaha dan berikhtiar, namun tidak kesampaian karena ada sesuatu yang menghalanginya, maka dia tetap mendapatkan pahala dari amalan yang ia ingin lakukan tersebut secara sempurna. Yakni dia tetap mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Sebagai contoh misalnya, bagi orang yang sudah mendaftarkan diri untuk berangkat haji. Ya, aturan di negeri kita, haji itu harus ngantri. Menunggu sampai 20-30 tahun. Misalnya seorang sudah daftar haji dan dia sudah membeli kursi, dapat porsi. Ya. Tercatat dia akan berangkat 2030. Dan dia pun berusaha untuk menabung untuk melunasi biaya haji tersebut. Qadarullah, di saat dia menunggu, dia sakit keras, kemudian meninggal dunia. Berarti dia punya keinginan yang kuat dan sudah melakukan apa? Usaha-usaha. Maka orang seperti ini insya Allah tercatat seperti orang yang melaksanakan ibadah haji. Subhanallah. Atau juga seorang yang hendak hadir kajian, dia sudah mempersiapkan diri, bahkan sudah bawa buku, ya, istrinya diajak, anaknya diajak. Qadarullah, di tengah jalan bannya bocor atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lama dia ngurusin motornya. Udah lihat, oh udah mau isya. Ya, akhirnya isya dia sholat di musolah yang terdekat. Enggak jadi kemana? Enggak jadi kajian. Maka tetap baginya pahala seperti orang yang hadir kajian. Baru mulai kajian, innal hamdalillah, listrik mati. Ya, listrik mati. Mau ceramah nggak pakai speaker, Ustadz takut suaranya habis ya. Akhirnya kajian dibatalkan. Insya Allah tetap dapat pahala. Mana dalilnya? Ya, diantaranya adalah surat An-Nisa ayat 100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahima. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk hijrah menuju Allah dan Rasulnya, terkait para sahabat yang mereka hijrah ke Madinah, mereka sudah mempersiapkan bekal untuk hijrah. Qadarullah, di tengah jalan yudrikumul maut, meninggal dunia. Atau seperti misalnya orang berangkat haji, di tengah jalan terjadi kecelakaan sehingga nggak jadi haji. Atau juga seperti kasus kemarin, ya, dia sudah daftar secara resmi melalui travel secara resmi. Ternyata pas sampai di sana aturannya berubah. Dia tertahan di Jeddah. Atau sudah masuk Mekah tapi nggak bisa masuk ke Arafah. Maka insya Allah dia tetap mendapatkan pahala ibadah haji. Ya. Tapi tentang hukum apakah dia harus mengulang lagi atau tidak, maka ini pembahasan fikih masuknya. Ya. Artinya kalau secara hukum fikih dia wajib untuk mengulang karena hajinya tidak sah. Tapi kita berbicara masalah apa? Pahala. Dia tetap dapat pahala. Ya. Makanya Allah mengatakan faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka dia tetap mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang ingin melakukan kebaikan dan dia bertekad untuk itu, ya, dia punya niat yang kuat untuk melakukan kebaikan.
namun dia tinggalkan dalam rangka melakukan kebaikan yang lebih utama. Bagaimana contohnya? Misalnya dia punya niat Ramadan besok pengen iktikaf di Masjid Muhtadin. Punya niat. Subhanallah. Menjelang Ramadan ada yang menawarkan dia, "Pak, mau nggak saya ajak iktikaf di Masjidil Haram?" Ya maulah, apalagi gratis. Ya, maka orang seperti ini dia mendapatkan dua pahala. Pahala iktikaf di Masjid Muhtadin dan pahala iktikaf di mana? Masjidil Haram. Ya. Jadi dia tetap atas tekadnya yang pertama itu dia tetap dapat pahala. Hal ini ya berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah di mana ada seseorang yang bernazar untuk i'tikaf di Masjidil Aqsa, Palestina. Kemudian Nabi SAW mengatakan, nggak perlu udah i'tikaf aja di sini, di Masjid Nabawi. Ya, di Masjid Nabawi. Tetapi orang ini tetap i'tikaf di Masjidil Aqsa. Maka Nabi mengatakan, sya'nuka idzan, sudah terserah kamu. Nah, di sini menunjukkan kepada kita ya tentang orang yang sudah punya niat untuk melakukan satu kebaikan, tapi ada kesempatan untuk melakukan kebaikan yang lebih utama, maka boleh dia mengambil kebaikan yang lebih utama dan dia tetap dapat pahala dari tekad yang sebelumnya. Ya. Dan dari sini juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan tentang bolehnya memutus niat untuk amalan yang lebih utama. Bolehnya memutus niat ibadah untuk melakukan ibadah yang lebih utama. Misalnya dia ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Dia tunggu ya 5 menit kok nggak ada yang datang. Akhirnya dia mulai sholat. Di rakaat yang kedua dia mendengar ada yang qomat. Ternyata ada beberapa jamaah yang baru datang, dia mengerjakan sholat berjamaah. Boleh nggak dia memutus sholatnya untuk bergabung bersama jamaah? Berdasarkan hadis ini boleh, karena Rasulullah memutus i'tikaf di Masjidil Aqsa untuk berpindah i'tikaf di mana? Di Masjid Nabawi. Dan jelas Masjid Nabawi itu lebih utama dari Masjidil Aqsa, karena urutannya itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Jadi boleh dia memutus sholatnya untuk bergabung sholat berjamaah. Ya. Demikian pula bolehnya memindahkan wakaf untuk perkara yang lebih utama. Baik memindahkan barang wakaf tersebut atau mengalihkan fungsinya. Pada asalnya wakaf itu kan sesuatu yang tetap, tidak boleh berpindah, tidak boleh dijual. Kalau kita ngurus sertifikat tanah wakaf itu aturannya berbeda. Ya. Dan alhamdulillah aturan tanah wakaf di negeri kita masih mengikuti aturan syariat Islam. Misalnya orang wakaf Al-Qur'an di sini. Ya, atau di masjid lain. Ternyata Quran tersebut jarang dibaca di masjid tersebut. Mungkin jamaahnya sedikit, maka dipindahlah wakaf Al-Quran tersebut di masjid ini karena banyak jamaahnya, ya, agar manfaatnya itu lebih apa? Lebih banyak. Atau juga misalnya orang wakaf karpet gitu ya, wakaf karpet, ya, ternyata banyak juga yang nyumbang karpet yang lebih bagus. Dia boleh pindahkan ke masjid lain, atau karpet itu dijual, kemudian dibelikan kipas angin yang lebih bermanfaat. Atau misalnya kipas angin, ya kan, mungkin ada yang wakaf, ya ternyata masih panas, kemudian dijual untuk dibeliin apa? AC misalnya.
itu diperbolehkan. Yang penting tetap bermanfaat. Ya, jadi intinya seorang yang punya keinginan untuk melakukan kebaikan dan bertekad untuk melakukannya, tapi dia tidak jadi melakukannya karena ada amalan yang lebih baik, maka dia tetap mendapatkan pahalanya. Kemudian yang ketiga, seorang yang seorang yang punya niat untuk melakukan kebaikan. Perhatikan jemaah. Jadi dia punya niat untuk melakukan kebaikan. Tapi nggak jadi dia lakukan karena ada urusan yang lain. Ada urusan yang lain. Urusan ini bukan masuk yang pertama, bukan karena ada hal yang menghalanginya. Kemudian juga bukan karena untuk melakukan amalan yang lebih baik. Tapi ada urusan lain yang sifatnya itu bukan ibadah juga. Ya, tapi dia nggak jadi melakukan kebaikan itu, maka dia tetap mendapatkan pahala satu kebaikan. Dia tetap mendapatkan pahala satu kebaikan. Contoh misalnya, ya, dia punya niat untuk hadir kajian di sini. Dia sudah siap-siap, ya kan, di rumah, udah manasin motor, ya kan. Tiba-tiba dapat WA. Apa isi WA-nya? Pak, antum senggang nggak? Ana mau berangkat kajian. Ana mau ngajak antum ngopi. Bener nih, jarang-jarang nih, ya kan. Akhirnya nggak jadi kajian, dia malah lebih memilih untuk apa? Ngopi. Ngopi maksiat bukan jamaah? Bukan. Iya. Maka orang tersebut, ini sesuai hadis ini. Man hamma bihasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan, gak jadi melakukannya, maka baginya tercatat satu kebaikan. Tetap dia dapat satu kebaikan. Subhanallah. Ya. Apalagi jika dia mengalihkan niatnya itu untuk sesuatu yang maslahat misalnya. Mungkin temannya jauh datang dari luar kota, udah lama nggak bertemu, dia ingin menyenangkan hati saudaranya, maka masuk ke poin yang kedua tadi, ya kan, untuk suatu ibadah. Kalau ini nggak ada niat, nggak ada istilahnya ibadah, nggak ada niatan ibadah yang lain. Atau dia mau sholat duha, tiba-tiba ada temannya ngajak jalan-jalan misalnya, akhirnya dia nggak jadi sholat duha, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Beda dengan yang pertama ya. Kalau yang pertama dia mendapatkan kebaikan secara sempurna seperti orang yang melakukan ibadah itu. Karena dia sudah melakukan apa? Sebab-sebabnya. Ya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Ya. Jadi orang yang tidak jadi melakukan kebaikan karena ada urusan lain, dia tetap dapat pahala. Ingat, bukan hanya sebatas terbesit dalam hati, tapi dia memiliki keinginan yang kuat. Ini terkait masalah kebaikan. Iya, apalagi kalau sampai dia melakukannya. Nabi mengatakan wa in hamma biha fa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanat. Ya, kalau dia memiliki niat untuk melakukan kebaikan dan melakukannya, maka akan dibalas dengan 10 kebaikan. Ya, dia jadi hadir kajian, dia jadi sholat duha, dia jadi i'tikaf, dia jadi semuanya, maka dia akan mendapatkan balasan 10 kebaikan. Bahkan bisa lebih darinya. Nabi mengatakan bisa jadi 700. Ya, yakni 700 kali lipat atau dengan berlipat-lipat. Subhanallah. Seperti misalnya ibadah puasa yang subhanallah pahalanya sangat besar. Demikian pula sabar. Ya Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 160, wa yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar itu adalah ibadah yang pahalanya tidak ada batasnya. Ya. Baik. Kemudian kaidah yang kedua, kalau tadi kebaikan, sekarang orang yang
berkeinginan untuk melakukan kejelekan namun tidak jadi melakukannya. Maka di sini juga para ulama memberikan perincian. Ya, mohon betul-betul dipahami ini perinciannya. Yang pertama, seorang yang bertekad untuk melakukan kemaksiatan, tapi dia tidak jadi melakukannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dalam kesendirian di dalam kamar, kebetulan mungkin istrinya pergi, wifi kencang, sementara HP di tangannya. Kadang mungkin terbesit untuk melihat video-video yang tidak layak untuk dilihat. Nggak jadi dia. Dia takut kepada Allah. Allah tetap mengawasinya. Atau seorang ketika dia kerja di luar kota, karena istrinya tidak ikut bersamanya sebulan 2 bulan, syahwatnya menggebu-gebu. Ada keinginan untuk berzina, memanggil pelacur, mencari tempat-tempat yang haram. Tapi betul-betul dia beristighfar, dia ingat kepada Allah, dia ingat kepada istrinya, nggak jadi, nggak jadi. Maka apa kata Nabi SAW? Katabahallahu indahu hasanah kamil. Maka dia mendapatkan satu kebaikan. Jadi tetap dia tercatat mendapatkan pahala. Iya. Kenapa? Karena dia sudah menghadirkan perasaan apa? Takut kepada Allah. Dan takut kepada Allah itu adalah ibadah hati. Ibadah hati. Jelas jamaah yang pertama? Kemudian yang kedua, seorang yang berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan dan dia sudah melakukan sebab-sebabnya, sudah berupaya untuk melakukan kemaksiatan tersebut, tapi tidak jadi melakukannya, ya, karena ada suatu hal. Maka orang seperti ini dia tercatat seperti orang yang melakukan dosa tersebut. Ya, sama seperti orang yang melakukan dosa itu. Sebagai contoh misalnya, dia punya keinginan untuk berzina. Dia sudah keluar cari-cari perempuan, ya kan? Ternyata nggak ada yang mau sama dia, terlalu tua. Dia sudah cari segala macam gitu kan, ya, nggak dapat. Maka orang seperti ini seperti orang yang melakukan apa? Zina. Nggak seperti yang pertama, karena dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Orang ingin mencuri, misalnya mencuri motor di parkiran gitu ya, dia sudah ngeluarin kunci teh, cairan penghancur gembok, ya kan. Ada satpam lewat, ngapain lu? Lu mau mencuri ya? Kabur dia, kunci tehnya ditinggal. Maka orang seperti ini tetap dihukumi seperti orang yang apa? Mencuri. Dia mendapatkan dosa mencuri. Kenapa? Karena dia sudah melakukan sebab-sebabnya. Mana dalilnya? Hadis Nabi SAW. Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu finnar. Apabila ada dua orang muslim yang berantem, bunuh-bunuhan pakai pedang, maka Nabi mengatakan yang membunuh dan dibunuh di neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Yang membunuh jelas, tapi kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Nabi mengatakan, li'annahu kana harisan
ala qatli sahibi. Karena dia juga punya keinginan yang kuat untuk apa? Membunuh saudaranya. Kalau dia posisinya tidak terbunuh, pasti berusaha untuk apa? Untuk membunuh orang yang membunuh dia. Inilah pentingnya niat ya Mas. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, ya, seorang yang punya keinginan untuk melakukan kemaksiatan. Seorang yang ingin melakukan kemaksiatan. Ya, punya keinginan untuk berbuat maksiat. Tapi dia tidak melakukannya karena lemah. Tapi hatinya tetap punya keinginan untuk itu. Misalnya seorang yang tadi niat berzina, gitu kan. Tapi udah nggak bisa karena lemah syahwat misalnya. Atau dia terkena penyakit, nggak bisa melakukannya. Maka ya orang seperti ini dia berdosa dengan niatnya tersebut. Dia berdosa dengan apa? Niatnya tersebut. Ya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada orang yang berandai-andai menjadi orang kaya. Tapi dia ingin berpoya-poya. Andaikan aku punya harta, saya ingin ya minum minuman keras, saya ingin ke negeri-negeri Eropa, berpesta poya di sana gitu. Maka apa kata Nabi SAW? Huma fi wizri sawa. Dia dengan niatnya itu tetap apa? Berdosa. Ya, dia tetap berdosa. Nah, jadi ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau dia punya niat yang kuat untuk melakukan kemaksiatan tapi tidak mampu untuk melakukannya, ya, maka dia tetap berdosa dengan apa? Dengan niatnya. Apalagi kalau dia berada di tanah haram, di Mekah. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu bi azabin alim. Barang siapa yang memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan kemaksiatan di tanah haram, maka Allah akan azab dia. Baik, azan dulu. Baik. Kemudian ada lagi yang keempat. Seseorang yang meninggalkan maksiat, dia meninggalkan kemaksiatan karena memang tidak suka dengan kemaksiatan tersebut. Dia meninggalkannya itu bukan karena Allah, karena takut kepada manusia. Seorang yang meninggalkan Homer karena sakit-sakitan, dia meninggalkan zina tapi karena takut istri misalnya, maka orang seperti ini ya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, tidak mendapatkan apa-apa. Baik, jadi kita simpulkan dari dua kaidah tersebut. Saya ulangi lagi ya. Yang pertama tentang orang yang tidak jadi melakukan kebaikan. Yang pertama, kalau dia sudah melakukan sebab-sebabnya, maka dia tetap dapat pahala seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Paham? Kemudian yang kedua, jika dia tidak jadi melakukan kebaikan karena untuk melakukan kebaikan yang lebih apa? Yang lebih utama, maka dia dapat pahala ya kebaikan yang dia lakukan dan kebaikan yang dia tinggalkan. Yang ketiga, yaitu orang yang punya niat melakukan kebaikan tapi nggak jadi karena ada urusan lain, maka bagaimana dia? Tetap dapat satu pahala. Paham ya sampai sini? Kemudian terkait masalah orang yang meninggalkan maksiat yang dia nggak jadi. Yang pertama, kalau dia meninggalkan maksiat karena takut kepada Allah, dapat pahala nggak? Dapat, karena niatnya tersebut. Kemudian yang kedua, kalau dia sudah melakukan sebab-sebabnya tapi nggak jadi, bagaimana? Dia
hendak melakukan kemaksiatan tapi nggak jadi dan sudah melakukan sebab-sebabnya, maka dia tercatat seperti orang yang melakukan kemaksiatan tersebut. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu orang yang berkeinginan, niat yang kuat untuk melakukan kemaksiatan, tapi karena dia nggak mampu, maka Allah catat dia sebagai apa? Keburukan, sebagai keburukan karena niatnya tersebut. Adapun yang keempat, orang yang meninggalkan maksiat karena tidak suka atau takut kepada manusia, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dan juga jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata dari hadis ini juga Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang yang sangat besar untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang pahalanya itu berlipat-lipat ganda. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan ya, suatu amalan yang akan dilipat gandakan pahalanya itu tergantung dengan amalan yang kita lakukan. Bisa tergantung waktunya, bisa tergantung tempatnya, bisa tergantung orang yang melakukannya. Terkait waktu misalnya, tentu ibadah yang dilakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan atau di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah tidak sama seperti beribadah di hari-hari yang lainnya. Ya, berarti Allah memberikan pahala yang besar ini terkait apa? Waktu. Tempat juga demikian. Salat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan menjadi berapa kali lipat? 100.000 kali salat. Salat di Masjid Nabawi itu lebih baik dari berapa kali salat? 1000 kali salat. Ya. Demikian pula dilihat dari amalnya. Tentu amalan yang wajib itu lebih utama daripada amalan yang sunnah. Seperti misalnya menuntut ilmu itu lebih baik daripada ya seseorang berzikir di pojokan masjid gitu kan. Ibadah yang wajib itu lebih utama. Ya. Bahkan ibadah yang sunnah itu lebih utama daripada dia memperbanyak suatu amalan yang tidak ada dasarnya. Orang yang berzikir ba'da sholat, baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, tentu itu lebih utama daripada yang baca tasbih 1000 kali, alhamdulillah 1000 kali ba'da sholat. Kenapa? Karena dia baca tasbih 1000 kali, adakah petunjuknya? Tidak ada. Yang ada petunjuknya adalah 33 kali. Orang yang berpuasa, misalnya puasa 40 hari, dengan orang yang puasa Senin Kamis itu lebih utama. Ya. Orang yang misalnya umroh nih, dia napak tilas ke Gua Hiro, dia sholat di dalam gua. Dalam rangka untuk mengenang perjalanan dakwah Nabi SAW. Dengan orang yang tawaf 7 putaran, mana yang lebih utama? Yang tawaf 7 putaran. Ya, jadi jangan sampai kita termasuk orang yang magrur dalam ibadah, tertipu dalam ibadah, yang sunnah dia tinggalkan, yang tidak sunnah dia kerjakan. Yang ada petunjuknya dari Nabi dia tinggalin, yang tidak ada petunjuknya malah dia kerjakan. Baik, ada pertanyaan. Bagaimana menghadapi orang yang hasad atau orang yang iri? Orang yang irian sama kita. Bagaimana kita menghadapinya jemaah? Kalau ada orang yang ngiri sama kita, ya kita kemana? Ke kanan. Ya kan? Kita ngambil jalan kiri. Bukan itu maksudnya. Artinya orang yang hasad, ya, maka kita berusaha untuk berlemah lembut dan lebih berbuat baik kepada dia. Ya. Karena yang namanya api itu bisa padam dengan air. Maka jadilah kita orang yang tetap baikin dia. Berikan dia hadiah. Puji dia. Dan itu cara yang paling tepat
menghadapi kezaliman orang lain. Lihatlah Rasul kita Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling banyak dihasadin. Ketika orang-orang dari Yaman, dari Syam datang ke Masjidil Haram untuk melakukan haji, maka ini kesempatan bagi Nabi SAW untuk berdakwah kepada mereka. Ternyata di situ juga ada majlisnya Abu Jahal. Abu Jahal selalu bilang sama orang-orang yang datang ke Mekah itu, hati-hati sama orang ini Muhammad. Ini orang gila dia. Seperti orang kesurupan. Demikian pula ketika Nabi berceramah, menyampaikan dakwah, di belakang ada Abu Lahab. Ya, ibaratnya dengan sikap dia, jangan dengerin, dia orang gila, digituin. Dengan mulutnya juga raut wajahnya seakan-akan nggak senang gitu kan. Pertanyaannya, apakah Rasulullah balas menjelek-jelekan Abu Lahab? Apakah Rasulullah balas menjelek-jelekan Abu Jahal? Kagak, fokus dakwah. Fokus dakwah. Nah demikian pula udah fokus kita adalah melakukan apa? Kebaikan. Habisin energi kalau kita ladenin. Kalau dia tetap hasad, biarin. Ada istilah mutu bibugdikum, biar dia mati dalam kebenciannya. Yang penting kita berusaha untuk berbuat baik. Satu lagi. Ustadz, bolehkah ketika kita sholat rambut diikat, apakah harus terurai? Ini bagi laki-laki ada hadis yang memakruhkannya. Adapun bagi wanita nggak apa-apa, karena kalau dia nggak ikat, ya rambutnya terurai sehingga mudah keluar dari mukena, ya kan? Jadi nggak apa-apa diikat wanita, naruh di belakang, bukan di atas, tapi di belakang. Jadi tentang larangan mengikat rambut ketika sholat itu berlaku bagi laki-laki, makruh. Ya, demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.